Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas, sahabat beraksi, bersama rakyat mengawasi. Selamat datang di episode perdana bersama saya Fauzi. Kali ini kita akan bahas tentang apa dan bagaimana, serta kelanjutan dari podcast ini. Kita akan bahas ini bersama Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan, Bapak Dery Priadi. Selamat datang Pak Ketua. Ya, terima kasih Bang Budi. Sahabat beraksi, Bapak Dery Priadi, beliau ini saat ini menjabat selaku Ketua Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan, dan beliau semasa masih menuntut ilmu di perguruan tinggi, beliau sudah aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan. Hingga selesai pendidikan, beliau terus mengabdikan diri dalam kehidupan sosial dan kemasyarakatan, begitu Ketua kan. Bahkan pernah tergabung di Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh dan Nias, tingkat Kabupaten Aceh Selatan. Betul. Ya, betul. Ya, baik Ketua. Terkait podcast ini, bisa Ketua jelaskan ide atau tujuan awal pembentukan podcast yang kita namakan Beraksi ini, Ketua? Ya. Baik, terima kasih Bang Puji atas undangannya pada siang ini. Kita ketemu di episode perdana, Bang ya. Episode perdana. Jadi podcast Beraksi ini adalah salah satu saluran dari Panwaslih Kabupaten Selatan. Tujuannya adalah, ini tujuan tadi Bang ya. Tujuannya adalah kita tahu bahwa saat ini kita berada di era digitalisasi ya. Jadi semua berbagai informasi yang terkemas terkait dengan mungkin kita lebih fokus kepada isu-isu kepemiluan ya. Jadi kita kemas melalui saluran podcast ini. Kenapa begitu? Karena kita mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan zamannya adalah hampir semua kita ketahui bersama Bang, masyarakat kita ini pasti memiliki smartphone. Jadi dan itu hampir kalau kita lihat, kalau kita survei itu setiap rumah pasti ada. Setiap rumah pasti ada memiliki minimal satu smartphone. Jadi kita lebih cepat memberikan informasi lewat saluran podcast ini. Jadi terhadap tugas-tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh khususnya Panwaslih Kabupaten Selatan. Jadi tujuan utamanya supaya kegiatan atau informasi-informasi terkait kepemiluan dapat terdelivery dengan baik kepada masyarakat ya. Betul. Jadi ini siapa nih yang terlibat dalam podcast ini? Ya, podcast ini kan semua kita punya tim Bang ya. Ada tim humas kita nanti koordinir oleh Pak Koordinator Divisi HP2H. Ini bidang humas. Jadi bersama tim humas kita, lalu kita mengambil inisiatif untuk meluncurkan podcast ini, Bang. Podcast ini karena mengingat bahwa dengan saluran podcast ini kita lebih mudah menyampaikan edukasi, pendidikan, kemudian tugas-tugas dan fungsi Bawaslu, khususnya Panwaslih Kabupaten Selatan di masyarakat. Jadi karena Aceh Selatan ini mempunyai wilayah yang cukup luas Bang ya. Kalau kita hitung, kalau di pantai barat selatan ini letak wilayah garis pantai kita tuh panjang. Nah kita itu 18 kecamatan, 260 desa. Nah oleh sebab itu kalau melalui saluran podcast ini tentunya masyarakat lebih masif mengetahui apa tugas-tugas dan fungsi kita. Tentunya artinya di saat ini meskipun kita bukan berada di tahapan pemilu non tahapan pemilu saat ini, jadi dengan saluran podcast ini kita tahu, masyarakat tahu secara luas apa tugas-tugas fungsi daripada Panwaslih Kabupaten Selatan. Berarti selain dari podcast ini, itu media sosial itu yang dimiliki oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Selatan apa saja? Kita punya mungkin sekarang ini ada Facebook,
kemudian juga kita punya Instagram ya, kemudian juga kita punya YouTube. YouTube, iya. Ya, YouTube, beberapa saluran maksud abang ya. Iya. Jadi juga kita punya platform media sosial TikTok. Jadi TikTok ini kan sangat digemari oleh anak-anak Ya, muda. anak muda. Mungkin Gen Z sekarang video-video real ya, cepat, Iya, tugas-tugas dan busi. Jadi kemudian juga kita punya Twitter. Jadi kita mengikuti dengan perkembangan zaman dengan berbagai platform media sosial yang kita coba sesuaikan dengan kondisi kekinian, Bang. Iya. Nanti ke depan nanti apa nih akan direncanakan nih dengan topiknya nih Ketua di podcast ini, rencananya ini akan dibahas tentang topik terkait apa saja nih Ketua? Iya Bang, baik. Jadi begini, kita juga melalui satuan podcast ini kita juga ingin mengedukasi, melakukan sosialisasi, mengajak masyarakat untuk ikut terlibat di dalam khususnya pengawasan ya, pengawasan partisipatif. Artinya dengan ada podcast ini, jadi masyarakat lebih mengetahui tugas dan fungsi bahwa Panwaslu ini, Bang. Jadi mungkin kita selama ini kita tahu ya bahwa mungkin masyarakat tahu hanya Bawaslu ini, khususnya Panwaslu ini itu hanya bertugas di saat pemilu saja. Pemilu saja, ya. Ternyata tugas-tugas dan fungsi Panwaslu ini dalam melakukan pengawasan banyak sekali, luas sekali, Bang. Jadi nanti tentunya akan dikupas berbagai episode-episode selanjutnya dalam secara detail apa tugas-tugas fungsi Panwaslu di Kabupaten Selatan ini. Termasuk seperti nih pada masa non tahapan. Ya, seperti non tahapan ini kita kan di sini di Panwaslu kita ini, Bang. Kita mungkin masyarakat belum banyak yang tahu ya. Iya. Bahwa ada koordinator yang membidangi masing-masing divisi. Ada tiga divisi kita. Ada 3 divisi ya. Ada divisi sumber daya manusia, organisasi dan diklat. Oke. SDMO. Kemudian ada divisi HP2H. Hukum, Parmas, Humas ya, kan partisipasi masyarakat atau disingkat dengan HP2H. Kemudian ada divisi P3S. Penyelesaian penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Jadi masing-masing divisi ini ada koordinator divisinya. Tentu ini akan membahas secara rinci tugas-tugas daripada pengawasan yang saat ini berada di non tahapan. Jadi ini tugas Bawaslu ini khususnya Panwaslu ini luas sekali, Bang. Jadi mungkin di benak masyarakat ini tugas Panwaslu ini hanya saat di pemilu saja. Tapi sebenarnya tugas kita ini luas ya. Luas. Jadi makanya nanti dengan hadirnya podcast beraksi ini tentunya nanti akan dijelaskan secara rinci oleh narsum-narsum yang tentu yang sangat berkompetisi di bidangnya. Pada episode selanjutnya, Bang. Berarti Panwaslu Aceh Selatan ya melakukan berbagai macam cara ya, Ketua. Iya, Bang. Kita untuk edukasi. Iya, betul. Edukasi ke masyarakat. Supaya teredukasi masyarakat dengan baik. Baik, ini terakhir nih Ketua, untuk sahabat beraksi yang di luar sana, apa harapan Ketua nih khususnya terhadap podcast ini bagi kalangan masyarakat luas? Ya, yang pertama tentunya kita harapan kita secara bersama, Bang, ya. Khususnya tugas-tugas pengawasan ini bukan hanya berada pada Bawaslu saja, Panwaslu saja. Artinya tugas-tugas pengawasan ini meskipun secara regulasi dan undang-undang memberikan tugas mandat kepada Panwaslu Kabupaten Selatan dalam hal ini Bawaslu secara umumnya, tetapi tugas partisipatif ini juga tidak kalah pentingnya. Yang kita berharap masyarakat untuk ikut bersama bagaimana pengawasan ini berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Tentunya tanpa ada pengawasan dari masyarakat, jadi kita juga sia-sia, Bang. Jadi dengan harapannya tentunya dengan adanya saluran podcast ini tentunya ada sebuah edukasi pendidikan politik yang kita sampaikan kepada masyarakat. Jadi kita mengajak seluruh masyarakat untuk terlibat secara partisipatif untuk melakukan pengawasan sehingga kita menginginkan pemilu ini yang berdaulat, berkeadilan dan bermartabat. Seperti harapan kita bersama ya, itu mungkin. Insya Allah. Ya, terima kasih Pak Ketua penjelasannya. Sama-sama. Sahabat beraksi, demikianlah jumpa kita kali ini.
Semoga terus pantau podcast kami. Jangan lupa like dan share akun media sosial Panwasli Kabupaten Aceh Selatan untuk mendapatkan update dan informasi terbaru seputar kepemiluan. Sampai jumpa kembali pada episode selanjutnya. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.